Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang dimana kegiatan ekonomi tersebut kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan ekonomi dia terbagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kami di sini akan menjelaskan lebih dalam mengenai kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ialah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi juga terbagi menjadi 2, yaitu kegiatan distribusi secara langsung dan kegiatan distribusi secara tidak langsung. Kegiatan distribusi secara langsung yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen tanpa adanya perantara. Contohnya, di mana ada seseorang yang membuka usaha menjual gorengan, terus dia menjual gorengan tersebut langsung kepada masyarakat tanpa adanya perantara. Yang kedua, kegiatan distribusi secara tidak langsung. Kegiatan distribusi secara tidak langsung yaitu dia menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen menggunakan perantara dari pedagang. Contohnya, seseorang mempunyai pabrik roti, kemudian roti-roti tersebut dia titipkan ke suatu kios atau warung, yang kemudian kios atau warung tersebut menjual roti kepada masyarakat. Jadi di sini warung atau kios tersebut dia menjadi perantara antara produsen dengan konsumen, yaitu menjual roti yang dibuat oleh produsen, lalu dia jual atau disalurkan kepada masyarakat. Pengertian distribusi secara umum, distribusi adalah suatu kegiatan menyalurkan suatu produk, baik berupa barang atau jasa, dari produsen kepada konsumen sehingga barang dapat tersebar luas. Distribusi dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana, bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau berkecukupan, diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya, dan di sisi lain merupakan insentif atau perangsang untuk kekayaan pihak defisit atau yang berkekurangan. Konsep distribusi menurut pandangan Islam adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu. Persoalan yang paling mendasar dalam proses distribusi adalah bagaimana implementasi dalam kehidupan masyarakat, sebab distribusi harus menggunakan prinsip keadilan ekonomi. Peran pemerintah dalam hal ini sangat menentukan. Pemerintah melalui regulasi dan kebijakan yang dibuat harus lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, dalam lingkaran halal. Semua aktivitas produksi harus berpegang pada syariat Islam dan tidak melewati batas. Syariat juga melarang memproduksi produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia. Yang kedua, keadilan dalam berproduksi. Kitab suci Al-Quran memperbolehkan bekerja sama yang saling menguntungkan dengan jujur dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak tanpa harus menambahkan kerugian bagi salah satu pihak. Yang ketiga, tataran nilai moral dan teknikal. Dalam Islam mengajarkan adanya skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi serta melarang sikap berlebihan. Larangan ini juga berlaku bagi segala mata rantai produksi. Etika distribusi dalam Islam adalah norma-norma atau kaidah etik proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ikhtiar. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan prinsip dalam etika distribusi Islam agar tidak terjadinya kesenjangan sosial terhadap masyarakat. Kajian ini dimulai dengan pengertian, distribusi, dan prinsip-prinsip dalam beretika yang harus digunakan dalam melakukan distribusi Islam. Dalam mendistribusikan produk, harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu, dalam distribusi juga tidak diperbolehkan berbuat zalim terhadap pesaing. Prinsip ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Di saat negara kita sedang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan, salah satu pembahasan yang senantiasa menarik dalam menanggulangi krisis tersebut adalah seputar konsep distribusi ekonomi. Selama ini negara kita sering melihat hal ini dengan kacamata sebelah, apalagi bercermin sejenak untuk melihat makna dan tujuan dari distribusi, khususnya distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Padahal dengan lebih memperhatikan tujuan distribusi kekayaan negara, khususnya dalam ekonomi Islam, kiranya akan ada alternatif lain untuk dijadikan sebagai second opinion, sehingga akan menjadi suatu kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian akan terselesaikan satu dari sekian banyak permasalahan yang menumpuk dan terkadang menurunkan tingkat optimisme kita sebagai warga negara. Beralih menjadi sebuah sikap pesimis yang tidak kunjung berakhir, berawal dari beberapa pemikiran yang mengemukakan di dalam proses terciptanya distribusi yang banyak dibahas oleh para ekonom dan pemikir muslim. Terwujudlah konsep dasar dari makna dan tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Tentu konsep tersebut tidak serta-merta dapat secara mudah dipraktekkan di suatu negara. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana negara dapat meningkatkan pendapatannya melalui produksi atau peningkatan aset negara yang dimiliki dan lainnya. Pertanyaan semacam ini pantas untuk diangkat karena adanya korelasi yang erat antara produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi Islam.